Memulai kehidupan rumah tangga adalah salah satu fase paling menantang dalam hidup. Banyak pasangan yang memasuki pernikahan dengan harapan tinggi, ingin selalu bahagia, harmonis, dan bebas konflik. Namun, kenyataannya seringkali berbeda dari ekspektasi tersebut. Ketika harapan tidak sesuai kenyataan, kekecewaan bisa muncul. Dan jika tidak dikelola dengan baik, kekecewaan itu bisa berubah menjadi sumber pertengkaran dan jarak emosional antara suami dan istri. Lalu, bagaimana cara mengelola ekspektasi dalam rumah tangga baru agar pernikahan tetap berjalan harmonis? Mari kita bahas satu persatu. 1. Kenali ekspektasimu sendiri. Sebelum kamu bisa mengelola ekspektasi, kamu perlu tahu dulu apa saja yang sebenarnya kamu harapkan dari pasangan dan kehidupan pernikahanmu. Misalnya, apakah kamu berharap pasanganmu romantis setiap hari? Apakah kamu berharap dia selalu pulang tepat waktu? Apakah kamu ingin rumah selalu rapi? Banyak ekspektasi terbentuk secara tidak sadar dari tontonan, lingkungan keluarga, atau pengalaman masa lalu. Dengan menyadarinya lebih awal, kamu bisa mulai memilah mana yang realistis dan mana yang perlu disesuaikan. 2. Bicarakan harapan secara terbuka. Salah satu kesalahan umum dalam rumah tangga baru adalah berasumsi bahwa pasangan tahu apa yang kamu inginkan. Padahal, dia bukan pembaca pikiran. Luangkan waktu untuk membicarakan hal-hal seperti pembagian tugas rumah tangga, rencana keuangan, gaya komunikasi yang disukai, prioritas dalam hidup. Dengan berdialog secara jujur dan tanpa menyudutkan, kalian bisa menyelaraskan harapan masing-masing dan mencegah kekecewaan di kemudian hari. 3. Terima bahwa pasanganmu bukan versi ideal yang kamu bayangkan. Sebelum menikah, mungkin kamu membayangkan pasanganmu akan selalu perhatian, sabar, atau siap melakukan apapun demi kamu. Tapi setelah menikah, kamu mulai melihat sisi-sisi lain. Dia bisa cuek, mudah lelah, atau punya cara sendiri dalam mengekspresikan kasih sayang. Ini bukan berarti dia berubah, tapi kamu mulai mengenalnya lebih dalam. Daripada sibuk membandingkan dengan versi ideal di kepala, belajarlah untuk mencintai kenyataan. Manusia nyata punya kekurangan, dan itulah yang membuat hubungan menjadi nyata dan bermakna. 4. Bedakan antara harapan dan kebutuhan. Tidak semua hal yang kamu inginkan adalah hal yang kamu butuhkan. Misalnya, kamu mungkin ingin pasanganmu selalu memberi kejutan, tapi yang sebenarnya kamu butuhkan hanyalah rasa dihargai dan diprioritaskan. Dengan membedakan dua hal ini, kamu bisa lebih bijak dalam menuntut sesuatu. Fokuslah pada kebutuhan dasar hubungan seperti komunikasi yang baik, rasa aman, saling menghormati, dan kerja sama. 5. Fleksibel dalam menyesuaikan harapan. Hidup tidak berjalan sesuai rencana, dan begitu juga dengan pernikahan. Bisa saja kamu berharap pasanganmu segera dapat pekerjaan impian, tapi kenyataannya dia harus bertahan di pekerjaan sementara. Atau kamu berharap bisa punya rumah sendiri dalam 1 tahun, tapi situasi keuangan belum memungkinkan. Dalam kondisi seperti ini, fleksibilitas menjadi kunci. Mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan saling mendukung satu sama lain justru akan memperkuat hubungan kalian. 6. Berhenti membandingkan pernikahanmu dengan orang lain. Media sosial sering menjadi penyebab munculnya ekspektasi tidak realistis. Kamu melihat pasangan lain selalu tampak bahagia, liburan romantis, atau memamerkan hadiah mahal. Namun kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Bisa jadi mereka juga berjuang dengan masalah mereka sendiri. Alih-alih membandingkan, fokuslah pada hubunganmu sendiri. Bangun kebahagiaan dengan cara yang sesuai dengan karakter dan kemampuan kalian sebagai pasangan. 7.
7. Bersabar dengan proses adaptasi. Banyak pasangan baru merasa frustrasi karena segala sesuatu tidak langsung berjalan lancar. Ingatlah bahwa pernikahan bukan soal cepat, tapi soal jangka panjang. Proses adaptasi butuh waktu. Kamu mungkin akan bertengkar soal hal-hal kecil seperti cara mencuci piring, meletakkan barang, atau kebiasaan tidur. Tapi semua itu adalah bagian dari proses saling mengenal lebih dalam. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa hubungan kalian bermasalah hanya karena sering berbeda pendapat di awal. 8. Bangun harapan bersama, bukan sekadar individu. Dalam pernikahan, penting untuk membangun visi dan mimpi bersama. Apa yang ingin kalian capai dalam 5 tahun ke depan? Bagaimana kalian ingin membesarkan anak nanti? Apa nilai-nilai yang kalian pegang? Dengan fokus pada tujuan bersama, ekspektasi pribadi yang tidak terlalu relevan bisa dikesampingkan. Kalian menjadi tim yang bekerja sama, bukan 2 orang yang saling menuntut. 9. Jadikan kekecewaan sebagai momen belajar. Tidak semua ekspektasi bisa terpenuhi. Tapi setiap kekecewaan bisa menjadi bahan refleksi. Apakah aku terlalu menuntut? Apakah pasangan sudah berusaha tapi belum sesuai caraku? Apakah ekspektasiku ini masuk akal? Dengan pendekatan seperti ini, kamu tidak akan terjebak dalam kemarahan atau rasa kecewa yang berkepanjangan. Sebaliknya, kamu belajar untuk memperbaiki komunikasi dan memperkuat hubungan. 10. Jangan takut minta bantuan. Jika kamu merasa kewalahan dengan ekspektasi dan konflik yang muncul, jangan ragu untuk mencari bantuan. Bisa lewat konseling pasangan, berbicara dengan mentor pernikahan, atau sekadar diskusi dengan pasangan lain yang lebih berpengalaman. Minta bantuan bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kamu peduli dan ingin memperbaiki hubungan. Kesimpulan, mengelola ekspektasi di rumah tangga baru bukan hal yang mudah, tapi sangat penting untuk keberlangsungan hubungan. Ingatlah bahwa pernikahan bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang paling mau bertumbuh bersama. Dengan komunikasi yang sehat, sikap terbuka, dan keinginan untuk saling memahami, kamu dan pasangan bisa membangun rumah tangga yang bukan hanya bahagia di luar, tapi juga kuat dari dalam. Kalau kamu merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa bagikan ke pasangan atau temanmu yang sedang menjalani awal pernikahan. Mari sama-sama belajar membangun rumah tangga yang sehat dan penuh makna.